Berjumpa lagi di live Instagram Kala Teater dalam program Bicara Karya Kala Teater adegan 6. Semoga semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat bagi yang sudah bergabung ya. Nah, pada sore hari ini Kala Teater akan mengundang seorang seniman yang baru saja menerbitkan buku kumpulan puisi perdananya yang diberi judul Kunjungan Singkat ke Rumah, seperti itu. Dia adalah Algi Yasin. Dia akrab disapa Agi. Agi ini lahir di Kota Makassar dan saat ini juga menetap di Kota Makassar. Dia adalah alumni dari Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin. Algi Yasin ini seorang penulis yang kemudian mengasah kemampuan menulisnya di Institut Sastra Makassar. Salah satu karyanya yaitu album puisi. Album puisi Rencana Penipuan yang dirilis di Spotify, Apple Music, Deezer dan YouTube pada tahun 2021. Kemudian di tahun ini Algi Yasin baru saja menerbitkan buku kumpulan puisinya yang kemudian diberi judul Kunjungan Singkat ke Rumah, seperti itu. Ya, saya juga menyampaikan bahwa Bicara Karya ini adalah program dari Kala Teater yang membicarakan proses penciptaan karya dari seniman di berbagai disiplin seni, seperti itu. Program ini juga diinisiasi sebagai ruang untuk mendokumentasikan pemikiran atas karya-karyanya, dan tentunya program Bicara Karya ini tayang secara langsung melalui Instagram di Kala Teater, seperti itu. Oke, sepertinya kita akan mengundang si pembicara dulu. Ya, sambil kita tunggu Agi bergabung, saya sampaikan kepada kawan-kawan. Oh ya, halo Agi, bisa didengar suaranya? Oh ya, sepertinya suara Agi kurang terdengar jelas ya di live Instagram ini. Halo Agi. Halo, halo. Oke, sudah jelas suaranya. Oh, ya. Oke, ya. Sebelumnya saya ingatkan dulu kepada kawan-kawan, jika nanti ada yang ingin berkomentar, ada ingin memberikan pertanyaan terkait dengan pembicaraan ini, kawan-kawan bisa langsung mengirim komentarnya di kolom komentar yang ada di live Instagram ini, seperti itu. Kemudian salah satu alasan kita mengapa Kala Teater memilih Agi sebagai pembicara pada sore hari ini di program Kala Teater Bicara Karya adegan 6 ataupun episode 6, tentunya kita ingin memberikan ruang kepada seniman ataupun untuk mendokumentasikan pemikiran seniman atas karyanya, seperti itu. Jadi dalam durasi 1 kali 60 menit seperti itu, kita akan mendengarkan Agi bercerita tentang buku terbitan terbarunya yang kemudian diberi judul Kunjungan Singkat ke Rumah. Oke, apa kabar Agi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Wawan sendiri? Ya, sehat. Puasanya lancar ya? Ini masuk di jam-jam yang tanggung ya untuk berbuka puasa. Iya. Mau buka Sekarang puasa berapa? tanggung, gitu. Oh, iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Agi karena saya kira baru saja menjadi seorang ayah, seperti itu.
Oh ya, terima kasih, Ya, terima kasih. ya, oke. Saya kira Agi ini adalah pertemuan pertama kita, dan pertemuan pertama kita ini dilakukan secara virtual, saya pikir, tapi tidak mengapa karena ada yang spesial, saya kira ada yang menarik dalam pertemuan kita ini karena kita kemudian akan membahas ini buku terbitan Al-Ghifari Yasin seperti itu yang terbit di tahun 2022 ya. Tahun ini terbitan oleh Ekmat Press seperti itu. Oke, Agi, bisa ceritakan sedikit mengenai proses kreatif dari kumpulan puisi ini. Kemudian Agi juga bisa ceritakan sebenarnya buku ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih, Wan. Uh, Buku kunjungan singkat ke rumah ini tentu saja bukan buku yang bercerita tentang siksa neraka ya, bukan. Tetapi lebih kepada bahwa saya sebetulnya mengamati satu fenomena begitu. Dan fenomena itu sebetulnya telah lama berlangsung. Hari-hari sebetulnya saya alami dan saya lihat. Fenomena itu adalah sandwich generation gitu. Jadi saya tinggal di salah satu kompleks yang dimana di kompleks itu rata-rata format di setiap rumah itu memiliki 3 generasi dalam satu atap, kayak begitu. Oh Nah, iya. ya, terus saya lihat bahwa rupanya itu masuk di dalam istilah sandwich generation begitu. Saya kulik-kulik, oh ternyata sandwich itu yang persoalan di mana ada 3 lintasan generasi dalam satu atap dan juga persoalan tanggung menanggungi kalau memang itu sifatnya dalam ekonomi begitu. Nah, tetapi saya melihatnya itu sebagai sebuah masalah menurut saya. Mengapa? Oh Karena iya. Rupanya tinggal tinggal satu atap dengan 3 generasi ini itu punya 3 kepala yang berbeda-beda alhasil. Karena saya percaya bahwa di setiap lintasan generasi itu ditimpa dengan persoalan dan juga beban yang berbeda tentu saja. Sehingga dalam komunikasi kita dalam rumah ini yang sering sekali akrab itu tiba-tiba kemudian seiring waktu tiba-tiba mengalami perubahan pada generasi yang di bawah begitu. Dalam generasi bawah yang saya maksud adalah generasi saya begitu. Rupanya masalah-masalah itu bagaimana untuk dibicarakan ternyata menjadi sesuatu hal yang sulit sekali untuk ditemui dalam rumah alhasil karena lintasan generasi tersebut. Nah, kira-kira kayak begitu sih, Wan. Ya. Berarti bercerita tentang saat Agi yang kemudian berada di sebuah kompleks yang berada bersama para generasi-generasi yang kemudian akhirnya mengalami perubahan di situ seperti itu. Kalau saya baca tentang kunjungan singkat ke rumah ini, saya pikir banyak gitu menyinggung tokoh-tokoh penting dalam keluarga seperti ayah, kemudian ibu, nenek gitu. Ya kan seperti itu kalau Iya. saya baca. Apa yang ingin disampaikan Agi dengan mengangkat tokoh-tokoh penting seperti itu di puisinya? Oh iya, itu sebetulnya saya lihat sebagai sebuah cara atau metode untuk menuturkan fenomena ini begitu. Jadi saya sengaja mengangkat dan memasukkan tokoh-tokoh tersebut yang mewakili setiap lintasan generasi begitu. Uh, jadi yang berusaha saya coba tonjolkan adalah di mana suara seorang kakek itu seperti apa, suara seorang bapak itu seperti apa, dan suara anak kecil yang berada di dalam rumah itu seperti apa. Jadi memang itu saya pikirkan sebagai sebuah cara sih untuk menuturkan bagaimana sandwich generation itu ke dalam puisi. Makanya konsepnya kayak seperti begitu. Ya ya. Uh, Kalau saya lihat buku ini adalah cetakan pertama ya dari Al-Ghifari Yasin. Ini diterbitkan oleh Etno
Press seperti itu. Iya. Dengan jumlah halaman 68 dan ada sekitar 50 puisi dalam buku ini seperti itu. Nah, saat menulis puisi, Agi mengalami kendala apa saja itu pada saat proses penulisan puisi ini? Kendalanya saya pikir adalah menyelipkan waktu yang cukup luang untuk melakukan observasi. Gitu. Jadi saya karena mobilitas pada saat itu agak agak tinggi, sehingga saya berusaha selalu mencari waktu di mana dalam seminggu itu saya bisa mengobservasi ke teman-temanku. Jadi sebetulnya modal yang pengalaman saya untuk mengolah cerita-cerita ataupun juga puisi di dalam kunjungan singkat ini, itu pertama ada adalah saya gitu. Nah, tetapi saya mencoba untuk mengonfirmasi kepada orang-orang yang sebetulnya mengalami dan juga berada tinggal dalam format sandwich generation tersebut. Jadi saya mencoba untuk yang ke teman-teman kecilku begitu. Bagaimana kok biasa kalau kakek marahi kok begitu? Atau bagaimana semisal kalau lihat orang tuamu terus itu bertengkar sama kakek nenekmu begitu. Biasanya apa yang dia bilang, biasanya masalahnya apa dan lain sebagainya. Saya perlukan karena maksud saya sebagai bahan yang lain di luar daripada diriku untuk mengolah puisi tersebut ke dalam kunjungan singkat ini sih. Jadi begitulah kira-kira. Oke. Oh iya, sebenarnya ketika membaca saya suka puisi Agi yang diberi judul Remote gitu. Karena saya pikir yang bagian itu sangat relevan gitu dengan kondisi saya sewaktu masa kecil yang ingin menonton kartun tapi ya kondisi remote pada saat itu ya betul-betul sengketa gitu lah antara ibu dan ayah yang ingin menonton berita politik, ibu yang kemudian ingin menonton sinetron, sementara saya sendiri ingin menonton kartun seperti itu. Dan itu saya pikir menarik sekali puisi yang di bagian itu. Kalau untuk sasaran pembacanya, apakah itu dipikirkan juga, itu diperhitungkan juga pada saat Agi menulis buku puisi ini gitu, karena menurut saya puisi ini memang betul-betul mempersoalkan sekelumit apa yang ada di ruang lingkup keluarga kayak gitu. Ya. Kalau persoalan sasaran pembaca sendiri, saya memikirkan jangkauannya adalah tentu saja di bagian daripada lintas generasiku begitu, ataupun juga anak-anak muda lainnya begitu. Mengapa? Karena saya melihat bahwa rumah itu tempat di mana memori kolektif kita pertama kali itu tumbuh begitu. Sehingga yang sebetulnya ingin saya pantik adalah bahwa masalah-masalahmu yang ada di rumah itu rupanya menjadi juga masalahku begitu. Jadi kayak saya melihatnya menjadi persoalan bersama di dalam fenomena sandwich ini. Nah, seperti yang Wawan bahas tadi bahwa di dalam puisi remote itu Wawan merasa dan juga kembali mengingat masa kecilnya begitu kan. Nah, itu juga sebagai sebuah perwajahan lain bahwa rumah itu menyimpan sejumlah wajah kekuasaan begitu. Selain daripada ruang sebagai teritori kekuasaan, rupanya benda-benda yang ada di dalam rumah itu juga bisa menjadi perangkat kekuasaan setiap golongan, kira-kira kayak begitulah. Nah, dan wujudnya yang saya lihat adalah ya remote itu. Bagaimana kira-kira kalau hanya ada satu televisi, terus ada 3 orang yang mau menonton ini, dan yang posisi kita sebagai
anak-anak begitu tuh. Nggak mungkin kita Anak-anak. bilang Ya, ganti dulu ya, betul. putar dulu SpongeBob, bilang jangan dulu Metro TV mau dulu, nenek yang lain bilang Antv mau dulu, Indosiar dan lain sebagainya, kayak begitu. Ya. Akhirnya remote-nya jadi sengketa gitu Iya, di ruang lingkup keluarga iya, tersebut seperti itu. iya. Diperebutkan gitu. Biasanya, Ini sebenarnya mau nonton apa? iya, biasanya itu tanah yang menjadi sengketa, ini remote yang jadi Ini sengketa remote gitu. betul. Iya. Tapi saya lihat Agi eh, ada di mana sekarang, Agi? Saya lihat di belakang banyak tumbuhan tanaman-tanaman yang subur, saya pikir. Halo, Agi. Oh, oh iya, kebetulan di belakang saya ada, halo, Oke, sudah terdengar. Oke, oke, jelas. oke. Jadi kebetulan saya berada di depan pohon pin dan juga pohon murbe. Kebetulan Hmm. pekarangan rumahku saya pakai untuk menanam-menanam begitulah. Ya. Berkebun. Oh iya. Oh berkebun Iya, ya. iya. Oh iya, saya pikir itu jadi bagian yang penting juga gitu ketika misalnya kita baru bangun tidur kemudian keluar rumah dan menyaksikan tanaman-tanaman itu tumbuh subur gitu ya. Saya pikir memberikan kebahagiaan tersendiri gitu untuk kita yang bisa Ah, merawat tanaman itu seperti itu. saya saya Iya. saya lebih karena kayaknya di kota itu ruang terbuka hijau minim sekali ya. Alhasil Oh. saya mau membuka ruang hijau itu di pekarangan rumahku sendiri deh begitu. Wih, betul sekali Agi. Iya, iya, Oke, kita kembali ke buku puisinya Agi ya. Buku iya. puisinya ini sebenarnya diproses berapa lama sih tuh? Kapan mulai menulis buku puisi ini sampai akhirnya diterbitkan pada tahun ini di 2022? Iya. Eh, proses saya menulis ini sebetulnya terjadi di akhir 2019, dan kemudian selesai di pertengahan 2020, dan saya tentu saja berterima kasih banyak juga kepada Aan Mansur, Kak Aan, karena dia menjadi teman diskusi pertama saya untuk melihat puisi-puisi yang sedang saya kerjakan pada saat itu. Jadi, Oke. Eh, biasanya ada penulis yang menulis buku kayak dia menulis beberapa lembar puisi dulu gitu. Terus baru kemudian dia melanjutkannya entahkah beberapa hari setelahnya, seminggu setelahnya, atau mungkin sebulan setelahnya baru melanjutkan puisi tersebut. Nah, Agi sendiri tipe penulisan seperti apa yang Agi tempuh pada saat menulis puisi ini? eh, kalau yang saya tempuh, saya melihat pekerjaan menulis itu adalah sebagai sebuah pekerjaan yang serius, sama dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, saya pikir. Mau dirimu seorang akuntan, dokter, dan lain sebagainya, itu hampir sama juga, bahwa menulis memerlukan waktu, gitu. Jadi saya mengasumsikan itu, sehingga dalam proses kerjanya biasa saya patok Hmm. bahwa dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 itu saya menulis berapa puisi pun yang kemudian jadi begitu. Dan yang Oh ya ya. setelahnya itu, kalau saya merasa bahwa untuk mengolah satu puisi ini saya membutuhkan peristiwa lain yang ada di rumah, itu biasanya saya mencoba untuk mengobrol dengan orang-orang rumah begitu. Kayak yang semisal saya bertanya ke orang rumah, kenapa bisa ruangan ini menjadi gudang begitu? Oh, ternyata faktornya adalah karena eh, banyaknya dulu ruang-ruangan, kamar-kamar itu yang dihuni oleh anggota keluarga, tetapi seiring waktu mereka kemudian pergi meninggalkan rumah untuk menemui pekerjaan dan juga berkeluarga tentu saja, sehingga ruangan itu tidak terpakai dan dialihfungsikanlah untuk menyimpan barang-barang yang masih tertinggal di sana. Kayak begitu. Oh, ternyata kayak seperti itu. Nah, yang peristiwa itu lalu setiap kali saya ingin menulis puisi, saya jadikan peristiwa untuk masuk ke dalam
puisinya gitu. Nah, Oke. hal-hal yang kayak begitu. Di samping Iya. daripada itu juga saya seringkali nongkrong kepada teman-teman dan mendengarkan cerita-ceritanya di rumah itu seperti apa komunikasinya mereka dan hubungannya kayak begitu. Oh iya. Nah, ini ada komentar dari Bilestari Johan. Katanya, apakah ada upaya fenomena sandwich generation ini nantinya tidak terjadi pada anak-anak Agi? Waduh, aduh. Ah, Ya. iya, kalau yang saya ketahui bahwa sandwich generation itu punya banyak wajah. Salah satu di Oke. antaranya adalah perwajahan secara ekonomi, di mana generasi yang di tengah itu menanggungi generasi yang di atas dan juga generasi yang di bawahnya, dalam hal ini adalah anak. Oke. Tetapi wajah yang lain, sandwich generation juga memperlihatkan bahwa ketika kita berada di posisi di tengah-tengah dan kita kemudian memberikan perhatian secara eh, secara pemenuhan emosional ataupun juga psikologis, itu juga adalah perwajahan sandwich yang lain begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mencegah? Wah, saya saja untuk memikirkan memiliki rumah itu kayak sesuatu yang mustahil sekali di kepalaku untuk pada saat ini tuh melihat Ya. pekerjaan yang ada dan juga persoalan finansial begitu-begitu. Jadi kayaknya masalah utamanya ya kaya pikir di kayak begitu Kayak begitu. ya. Iya. Nah, Oke. dan yang menariknya adalah bahwa ketika sandwich generation di masyarakat kita, secara kultur kita itu tidak apa ya, tidak sanggup untuk mengirim orang tua kita di panti jompo begitu. Oh. Ya. Begitu toh? Iya, yang karena secara moral kita tidak memiliki kebiasaan ataupun juga berterima terhadap hal itu. Nah, sehingga inilah yang menurut saya menariknya begitu. Banyak orang yang kemudian mengira bahwa situasi ini sebetulnya ajang kita untuk berbalas budi dengan orang tua. Ya. Kayak begitu. Dan itu juga tidak menjadi masalah sih. Cuman masalahnya adalah ketika kita tidak punya uh, kekuatan secara finansial kayak begitu. Iya. Ini ada dari Nurul Inayat 77. Katanya menarik perwajahan lain tentang sandwich generation ini ya. Iya, menariknya menurut saya adalah karena di samping daripada tinggal bersama generasi kakek dan nenek itu, usia senja seperti membuat mereka uh, selalu meraba-raba dan mengira-ngira kapan kematian itu datang. Itu kerap kali saya lihat itu terjadi pada teras begitu, dan orang tua jompo di kompleksku pun itu selalu menikmati kesendiriannya kayaknya di teras yang saya lihat. Jadi, pendamping menemaninya cerita itu kayaknya bukan menghidupkan sejumlah memorinya ketika kecil ataupun juga media sih. Jadi saya justru lebih senang melihat atau juga merasakan sandwich itu secara emosional gitu. Oke. Saya juga ingatkan kepada kawan-kawan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan itu seputar proses kreatif pembuatan puisi dari Algi Yasin yang diberi judul kunjungan singkat ke rumah, bisa menulisnya langsung di kolom komentar seperti itu. Oke, Algi, dari beberapa puisi yang ditulis Agi, sebenarnya mana puisi yang menurut Agi ini yang paling berpesan gitu? Ya, kalau misalnya saya yang membaca buku Agi, saya paling tidak bisa lupa dengan puisi yang diberi judul Remote itu tadi. Seperti itu. Kalau yang kayaknya kalau di dalam yang kan ini
buku puisi yang saya kerjakan sebetulnya konsepnya per sub-sub begitu tuh. Ada sub ruang Oke. ruang ya ruang tengah, ada juga bagian teras. Jadi setiap setiap sub di situ adalah menyimpan sejumlah puisi yang berkaitan dengan ruang itu sebetulnya. Nah, kalau persoalan puisi yang saya senang itu adalah puisi yang menebang pohon. Itu berada di bagian halaman belakang rumah. Nah, tetapi kalau sub yang paling senang saya kerjakan itu adalah ada pada bagian kamar begitu. Ada bagian kamar karena saya pikir satu-satunya wilayah teritori anak-anak itu hanya berada di kamar sebetulnya kayaknya kayak begitu, walaupun kamar kita itu selalu sekali diobrak-abrik oleh orang tua kita. Nah, karena saya melihat ada dua perilaku di bagian kamar itu. Kalau kita mau masuk ke kamar orang tua itu kayak segan sekali begitu, kayak horor sekali kalau misal kita berani untuk membuka kamar orang tua. Tetapi kalau kamar tetapi kalau orang tua untuk mengakses kamar kita itu seenaknya saja, dia buka pintu tanpa yang mengetuk atau lain sebagainya, dia buka saja. Nah, makanya saya senang sekali melihat ada kunci kamar bisa kayak membuat saya bisa memainkan sebetulnya bentuk protesku terhadap kesewenang-wenangan orang tua yang menggunakan kekuasaannya untuk ruang-ruang privasi si anak-anak kecil ini juga. Oke. Sebagai rekaman peristiwa yang kemudian bertransformasi menjadi karya puitik, ya. Apakah dari puisi-puisi yang Agi tulis ini ada yang kemudian sebelumnya dilakukan riset terlebih dahulu baru kemudian menuliskannya seperti itu? Iya, risetnya adalah bahwa saya melakukan wawancara begitu, wawancara terhadap orang rumah, anggota rumah. Saya mencoba untuk membiarkan dia bercerita tentang bagaimana sebetulnya rumah ini bisa kau bangun dan apa sebetulnya fungsi-fungsi di setiap rumah ini di dalam kepalamu. Itu semula. Maksudnya saya melakukan itu secara dekat dulu dengan orang rumah karena menurutku itu adalah modal pertama yang saya miliki. Nah, modal yang lain adalah saya mencoba untuk mengonfirmasi hal-hal tersebut dan melihat rumah orang lain juga begitu, dan mendengar cerita mereka, ada emosi apa yang mereka taruh di setiap ruang itu. Nah, itu yang coba saya dengarkan begitu. Berarti ada proses wawancara ya dengan tokoh-tokoh keluarga gitu sebelum menulis puisi ini? Iya, ada hal begitu. Ini ada dari Lestari Johan, katanya dia mau nanya, buku kunjungan singkat ke rumah, apakah sudah dibaca oleh keluarga terdekat Agi? Nah, bagaimana respon mereka? Oh, menarik ini. Keluarga terdekat saya kayaknya Kak Dwi yang sebetulnya bisa jawab karena dia juga keluarga. Ya, tetapi buat orang-orang di rumah, saya memberikan saya memberikan buku puisi ini kepada bapak saya tentu saja, dan ketika saya memberikan buku puisi tersebut, saya saat itu dengan entengnya mengatakan bahwa itu bilang, Pak, anakmu sekarang penyair gitu. Dan saya hanya menerima ekspresi yang datar kayak begitu. Nah, tetapi 2 minggu setelah saya memberikan buku tersebut, saya coba tanya, bilang, Pak, apakah buku yang kemarin saya berikan itu rupanya belum dibaca? Dan katanya malas dia baca, entah kenapa. Nah, pada saat itu dia menjawab seperti itu.
di samping daripada hal itu ternyata saya baru temui jawabannya mengapa dia tidak mau baca, karena dia menganggap ini adalah peristiwa daripada bagian dirinya yang saya coba tulis, dan itu dibaca sama orang dan katanya itu adalah sesuatu hal yang aib begitu katanya. Wah, padahal tidak juga sih. Oh iya, enggak. Oh iya, jadi memang ketika membaca buku puisi dari Agi, saya menilai bahwa puisi yang Agi tulis memang menunjukkan identitas sosial Agi gitu sebagai penulis. Mulai dari di mana Agi tinggal gitu, tinggal bersama siapa gitu, itu kan semua dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, kalau misalnya kalau puisi yang Agi tulis itu mampu menunjukkan identitas sosial kita, berarti puisi ini kemudian mempunyai manfaat gitu kan untuk kehidupan gitu. Atau seperti apa gitu manfaat dari puisi itu sendiri menurut Agi? Manfaat puisi itu sendiri buat saya adalah sebagai ruang untuk bertanya sih. Ruang untuk mencari pertanyaan. Iya, ruang untuk mencari banyak pertanyaan yang lain begitu. Sehingga di tengah kehidupan ini yang begitu instan dengan hadirnya teknologi atau lain sebagainya, itu sebetulnya juga menjadi sebuah rambu agar saya lebih wawas diri ternyata. Dan di samping daripada itu ruang saya untuk ya berefleksi sebetulnya sih. Berefleksi. Oke. Ketika Agi memikirkan gitu bahwa tidak lama lagi buku kumpulan puisi yang Agi tulis ini kemudian akan terbit gitu. Apakah dari Agi sendiri tidak ada? Kalau tidak salah ini buku perdananya Agi ya, yang sudah diterbitkan. Iya, kalau secara buku ini adalah buku pertama, tetapi karya yang kedua dari saya, karena yang pertama itu adalah album puisi karena penipuan. Oke. Jadi pada saat ini diterbitkan, apakah Agi sebagai penulis tidak memikirkan atau tidak ada kekhawatiran gitu bagaimana misalnya puisi ini nantinya akan dinikmati para pembaca, bagaimana pembaca kemudian merespon puisi ini, buku yang Agi tulis gitu? Sebetulnya kalau kekhawatiran tidak ada ya. Kalau kekhawatiran iya. Percaya diri saja ya. Tidak, karena saya menganggap ketika naskah tersebut rampung, maka saya menganggapnya itu sudah selesai. Dan kalaupun kemudian menemui penerbit yang ingin menerbitkan ini, itu adalah dua persoalan yang berbeda menurutku. Menulis dan menerbitkan itu adalah dua persoalan yang berbeda. Nah, kalau secara ketika selesai terbit, apakah ada kekhawatiran? Ya kayaknya kekhawatirannya, wah dibaca gini kah bukuku atau tidak? Karena saya tahu bahwa membaca ataupun juga menjual buku puisi itu agak sulit ya, agak sulit. Nah, tetapi syukurnya ternyata 30 buku yang kupegang selama ini sih habis begitu, dan sisanya kalau teman-teman ingin mendapatkan buku kunjungan singkat ini bisa lihat di Shopee, terus ketik buku lalu buku, di situ store-nya. Oke. Ya, saya kembali mengingatkan kepada kawan-kawan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Agi sebagai pembicara kita pada hari ini di program Kala Teater Bicara Karya Adegan 6, atau ada yang ingin mengetahui bagaimana proses kreatif dari Agi menulis buku ini, silakan bisa langsung ditulis saja di kolom komentar yang ada di
live Instagram ini seperti itu. Eh, Lalu Agi, setelah menerbitkan buku kumpulan puisi ini, apa dari Agi sendiri ada niat atau memang sudah ada gitu karya terbaru yang kawan-kawan akan nikmati lagi? Eh, kalau mengenai karya terbaru, bagaimana ya menjawabnya? Saya mencoba untuk tetap selalu di bagian menulis ini dengan melakukan upaya terus menulis. Salah satunya adalah dengan menulis di webku begitu. Itu saya lihat sebagai upayaku agar tidak lepas dari bagian pekerjaan menulis ini. Nah, kalau persoalan buku yang ke depannya saat ini ya ada uh, yang sementara saya garap begitu. Ada. Oke, Agi. Halo Agi. Ya. Oh, oke. Tadi sempat terputus, tapi saya pikir cukup terdengar gitu bagaimana penjelasan dari Agi. Kemudian, oh ya, ini ada dari Dwi Sastra Mario. Kalau boleh tahu penulis yang jadi role model Agi dalam menulis puisi, katanya. Role model ya. Saya sepertinya apa ya? Kalau terkait role model, ya jangan-jangan saya juga terpengaruh oleh penyair-penyair yang lainnya begitu. Tentu saja. Oh ya. Tetapi kalau puisi-puisi yang saya suka itu kayak puisi-puisinya Wisława Szymborska, terus puisi-puisinya Sapardi, dan puisi-puisinya Rendra, kayak begitulah. Oke. Sebenarnya menurut Agi, seberapa penting sih puisi menurut Agi? Wah, seberapa penting puisi menurutku itu hampir sama halnya kalau satu hari kita tidak minum, itu kayaknya haus sekali ya. Haus sekali sehingga ya kalau di tubuh minum itu menjadi segar lagi begitu. Iya. Salah satu halnya menurutku seberapa penting puisi itu, rupanya kemarin ketika saya berada di dalam kelas untuk keperluan mengajar, saya seringkali mencoba memperkenalkan suatu tokoh itu melalui puisi kepada siswa-siswaku alhasil. Dan seperti mereka yang semula tidak mengenal Marsina, dengan membaca puisinya Sapardi, Dongeng Marsina, alhasil mereka menjadi tahu siapa itu Marsina. Gitu. Jadi puisi juga kulihat sebagai ruang pertemuan sih. Ruang pertemuan. Begitu. Nah, dan setelah saya membaca Dongeng Marsina itu, saya selalu ditagih sama yang siswa-siswa aku bilang, puisi apa lagi Pak? Selanjutnya siapa lagi yang kita mau kasih kenal ini Pak kepada kita begitu. Oh. Menulis puisinya sudah dimulai sejak kapan Agi? Mulai nulis puisi? Menulis puisi gitu. Wah. Iya. Agak aib juga begitu ya. Iya. Jadi rupanya saya mulai menikah pas SMA begitu. Biasalah anak-anak ini Oke. Iya, anak muda. Iya, anak-anak ababil begitu untuk menggoda perempuan. Saya bodoh sekali pada saat itu dengan menuliskannya puisi begitu. Ya, kayak begitulah. Iya, karena saya terpengaruh sama film
ada apa dengan cinta begitu tuh Rangga Oh, ada, begitu. ya, ya, oke, Ya oke. begitu begitu. Ya, yang sempat viral waktu itu ya. Iya iya iya. Eh, oh, ini ada Hmm. dari Dwi. Kalau respon Ibu Hmm. bagaimana, Agi, setelah mendengar puisinya? Apakah Agi juga memberikan buku ini juga kepada Ibu? Oh, kalau respon ibu saya enggak tahu. Tapi kalau bahwa buku puisi ini dibeli oleh eh, adikku yang tinggal sama ibuku, itu dibeli juga. Tetapi saya enggak tahu apakah adikku ini menyodorkan buku puisi ini kepada ibuku atau tidak. Saya juga enggak tahu tuh, bagian-bagian itu. Hmm, Mungkin baru tahunya nanti kalau pas lebaran begitu ketemu. Mungkin ada ya cerita-cerita begitu. oke. Berarti Agi belum tahu ya apakah puisinya ini sudah terbaca langsung sama Ibu atau belum, kayak gitu. Eh, Respon keluarga saya kira Ah, penting, iya. Agi, ya, karena ya, karena saya pikir dalam buku kumpulan puisi ini memang betul-betul apa ya, mengulas mengenai apa yang Agi rasakan selama berpindah-pindah tempat dari rumah yang satu kemudian ke rumah yang lainnya. Eh, Apa ya? Selain dari ibu, ayah atau siapa gitu yang telah membaca buku Agi, mungkin kawan-kawan mau mendengar respon dari apa ya, orang terdekat Agi ketika sudah membaca buku ini seperti itu. Ya, yang saya tahu ya respon dari keluargaku itu terkhusus adikku, dia alhasil kemudian menanyakan bahwa oh rupanya ini ya yang selama selama ini yang terjadi kayak begitu, bahwa rupanya di setiap ruang itu menyimpan setiap peristiwa dan alhasil peristiwa itu baru kita sadari menjadi sebuah masalah kayak begitu begitu. Oke. Hmm. Wah, ini Oke, juga Agi. banyak di kolom komentar Iya, ini. Banyak di kolom iya. komentar ini. Oh iya. Nah, ini dari Nurul Inayah. Katanya Ya. tertarik dengan sengketa remote tadi. Saya lalu merefleksi dan melihat dari sudut pandang saya. Hal tersebut bukan sengketa dan juga dominan kuasa, namun memang lebih mengenai status kepemilikan, katanya. Iya, status kepemilikan menurutku juga melibatkan ini ya, kuasa begitu sehingga kalau misalnya kayak begini, punya sepeda, kita yang punya sepeda itu. Orang lain yang ketika mau meminjam itu sepeda, dia sadar bahwa siapa yang punya sehingga kemudian meminta izin, begitu-begitu. Nah, remote pun Ya, juga yang kupikir kayak seperti itu. Jadi modelnya ataupun juga rupanya ya saya pikir kekuasaan terlihat juga di bagian sana. ya, Menurutku ini gitu. ada lagi nih. Begitu. Mm-mm. Ya, jadi dulu saya juga anggap itu sengketa, gitu. Merasa ditindas dengan hal-hal yang dilarang oleh orang tua atau nenek. Oh, rupanya eh, bukan cuma saya saja ya yang merasakan itu, ya gitu. Memang saya Hmm. pikir puisi Remote yang diberi judul Remote itu memang betul-betul relevan gitu dengan keadaan kita di masa kecil yang betul-betul ingin menonton tayangan favorit, tapi tidak diberi ruang oleh ibu dan ayah yang ingin menonton tayangan lain seperti itu. Nah, ini Ya, dilanjut lagi menarik juga. sama Nurul Inayah. Ya, katanya pas punya anak baru sadar bahwa itu haknya yang punya barang, dan secara tidak langsung sebagai anak saya diajar untuk belajar kecewa dari rumah sebelum kecewa dengan hal-hal lain dari luar rumah.
seperti itu Oh, katanya. boleh juga. Iya, 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 iya ya. Eh, Ya, iya. betul juga bahwa memang perasaan pertama itu selalu berasal kayaknya dari rumah begitu. Bahwa jatuh cinta Hmm. pertama kita terjadi di rumah, makanan kesukaan kita rupanya kita temukan di rumah begitu. Terus apalagi ya, tempat bermain kita di halaman rumah juga itu menjadi sesuatu yang Oke. pertama hasil kayak begitu. Nah, cuman saya saya melihat secara pola perilaku orang tua itu dalam melihat anak-anak ketika berada di rumah begitu. Pada bagian-bagian tertentu seperti ruang tamu misalnya, itu adalah tempat di mana kita menjadi sangat begitu formal alhasil, menerima kunjungan Formal. orang yang datang 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 ke rumah, tiba-tiba kita yang semula eh, apa semula berbahasa daerah atau berbahasa ibu kita, tetapi ketika berada di ruang tamu tiba-tiba kita memakai bahasa yang formal begitu. Tiba-tiba memakai bahasa yang formal dan di sana di ruang tamu jarang sekali kita temui ada anak-anak, sekalipun ada anak-anak mereka dibelok di pintu. Hmm. Oh, kalau sudah kayak begitu kayak kode itu, wah tidak boleh Iya, anak-anak iya. berada di Ah, bagian sana begitu tuh. Jadi itu betul. yang sebetulnya saya lihat bahwa ada pun beberapa ruang di dalam rumah itu yang sebetulnya apa ya, anak-anak di sana itu tidak disukai oleh orang dewasa kalau anak-anak itu berada di sana begitu. Dan yang perasaan itu saya Hmm. coba rekam dan saya bawa ke dalam kunjungan singkat ke rumah begitu. Hmm, iya. Oke, ini ada lagi dari Doyan Baper. Katanya, halo Kak Agi dan Kak Wawan. Jujur, saya belum baca bukunya Kak Agi. Semoga segera bisa saya baca. Saya mau minta tips dan triknya Kak Agi dong untuk tetap menulis saat mood berubah-berubah. Nah, ini penting. Mood. Tips yang paling paling utama saya pikir bahwa lihatlah menulis itu sebagai sebuah pekerjaan sehingga jika tidak dikerjakan itu membuatmu gelisah kayak begitu. Iya, iya. Ah, Apa, iya, apa katanya? iya. Apakah itu mempengaruhi tulisan kita? Apanya itu? Mungkin mood yang dimaksud tadi ya, mood yang berubah-berubah itu. Apakah itu kemudian mempengaruhi tulisan? Oh iya, biasanya juga kalau saya merasa jenuh ketika mengerjakan satu puisi dan lelah tentu saja itu pasti saya hentikan begitu. Mengapa demikian? Kalau saya pribadi teruskan itu, hasilnya menjadi sesuatu yang tidak saya puasi. Kalau begitu, jadi saya harus mengkat diriku sendiri. Kalau sudah merasa jenuh dan kepentok begitu tuh, wah kayaknya Ya, selesai ini nggak dulu, bisa nih. besok lagi baru Besok dilanjut lagi. ya. Ah, besok lagi. Ini ada lagi dari Nurul Inayat 77. Katanya dijanjang mata sama orang tua kalau ada tamu datang dan kita ribut. Iya tahu. Artinya sudah sejak kecil ini suara anak kecil itu alhasil mengganggu orang tua ya. Jadi kontrasnya saya lihat juga ini dan pun juga kualami begitu karena kita semua adalah anak ya Betul. mulanya. Jadi orang tua mengajari kita untuk berbicara ketika kecil. Ya. Tetapi ketika kita dewasa, kita coba berbicara, mengomunikasikan masalah ataupun juga yang persoalan, itu masih menjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh orang tua. Alhasil apa yang kulihat bahwa orang tua ataupun juga seorang dewasa itu menjadi sesuatu yang menyebalkan jika dilihat secara hierarki begitu. Nah, dalam hal ini saya juga yang merasakan menjadi seorang anak ya, wah kok lucu begini, orang tua mengajari kita untuk berbicara tetapi ketika kita berbicara dia yang terganggu begitu.
dia yang terganggu, betul. Iya, 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 iya. Dan iya, dan saya Ya, pikir hal-hal betul juga kata hal-hal Kak Ina. hal-hal seperti itu kemudian yang coba untuk dituangkan ke dalam puisi-puisi Agi gitu. Dan kemudian saya pikir bagian itu yang kemudian menjadi hal yang cukup relevan dengan Hmm, kita-kita yang pernah melalui masa kecil seperti itu. hmm. Nah, saya setuju ini dengan Kak Naya yang dia bilang kebebasan berekspresi dan Kebebasan emosi berekspresi. sejak kecil tidak tervalidasi. Ya, betul Ya, juga. ya, Karena biasanya ketika hal-hal itu terjadi, orang tua itu lebih senang mengkat begitu, memotong. Ya, sana, gitu. Kayak begitu-begitu. Sana, jangan kau ada di sini begitu. Pergi mau main sana, jangan di sini. Kayak begitu-begitu. ya. Atau tidak boleh kau begini, tidak boleh kau begitu. Nah, kayak begitu-begitunya sih. Iya. Eh, Agi bisa Hmm. mungkin kawan-kawan mungkin mau mendengar Agi membacakan salah satu puisi yang sudah Agi tulis gitu. Boleh dong. Wah, 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 wah. Buku saya di dalam lagi. Tetapi ada ada Iya. ada Ah. satu puisi yang kayaknya saya hafal begitu. Oh iya. Hmm. Itu judulnya Menebang Pohon. Nebang Menebang pohon. pohon. Kau mengatapi atap rumahku yang berlubang dan berkarat. Kau biarkan dia tumbuh dipukul angin, ditusuk dingin. Cucumu melihat dia. Selepas ayam berkokok, ia raksasa, menghantui mata. Sorry, apa di sini? Selepas ayam berkokok, coba bantu, Ban. di bagian di bagian akhir itu kayaknya. Menebang pohon. Menebang pohon. Hmm. Oke. Oh iya. Cucumu Menebang melihat pohon. dia, cucumu Selepas melihat dia. ayam selepas ayam kokok dia Hmm. raksasa memeluk punggung rumah. Punggung rumah. Ketika krik Ya, jangkrik, ia raksasa, menghantui mata. dari mata. Kau memandang. Kau memandang cemas entah tiba waktu rebah ke rumah. Oh, Iya. ya, itu salah satu puisi Agi ternyata yang ada di buku kunjungan singkat ke rumah ini. Seperti itu. Oke, Agi, tadi kalau misalnya kawan-kawan mau Hmm. memesan buku ini bisa pesan di mana? Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di Shopee, nama store-nya itu Buku Lalu Buku. Atau di Instagram juga itu nama tokonya Buku Lalu Buku. Buku Ada lalu di sana buku. buku saya. Mm-mm. Oke, eh saya pikir Masih ada ini kayaknya. Ada. bentar ya. Oke, ini ada dari Dwi Lestari Johan katanya, apa garis besar yang Agi tanamkan ke diri ketika Agi kini menjadi seorang ayah? Tuh. Wow, 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 wow. Ah, Jadi saya selalu menekankan diriku dalam situasi menjadi seorang ayah pada saat ini adalah bahwa saya saya seharus mungkin bisa menyediakan diri untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah anakku di kemudian hari dan mencoba untuk uh, bisa secair mungkin berkomunikasi dengan dia agar saya kemudian tidak menjelma menjadi orang tua juga yang mungkin tidak baik dalam urusan komunikasi ya. ya, Yang karena banyak juga yang kemudian teman-teman kita kalau di tongkrongan itu dengar cerita-ceritanya kayaknya wah
berbahaya juga rupanya kalau suatu masalah atau hubungan kita antara anak dan orang tua itu tidak berjalan bagus alhasil begitu. Jadi saya selalu menekankan bahwa seharus mungkin saya menyediakan diri untuk mendengar. Jadi membiasakan diri untuk mendengar, atau walaupun ya mendengar setiap perkataan-perkataan yang saya pikir secara personal, walaupun itu kemudian sudah didengar secara berulang, kita mencoba untuk bagaimana bisa merefleksi diri terkait dengan hal itu, seperti itu. Kemudian dari Dwi Sastra Mariu nih ada lagi katanya, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mengulik informasi-informasi intim dari tetangga ataupun dari orang rumah, dan bagaimana mengatasi kecanggungan itu. Oh iya, ini situasi yang cukup menguntungkan buat saya menurutku. Mengapa? Karena dengan tetangga-tetangga itu rupanya saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Oh iya. Saking baiknya itu biasanya kalau saya masuk yang ke rumahnya itu tanpa harus mengetuk-ngetuk pintu dulu, saya masuk saja begitu-begitu. Hal-hal itulah yang kemudian menguntungkan buat saya, sehingga biasanya saya berada di ruang tengahnya dan mengamati saja bagaimana keadaan rumah ini selama berjam-jam begitu. Besok saya coba lagi. Ataupun kalau rupanya orang tuanya menegur saya dan mengajak saya cerita, ya saya cerita nih kayak begitu-begitu. Saya cerita-cerita di terasnya kah, atau biasa di ruang tengahnya, atau biasa juga bahkan di dapurnya sambil makan. Begitu. Itu yang masukku situasi yang cukup menguntungkan. Hal-hal yang ditakuti seperti sebagainya tuh ya karena rumah memang sesuatu yang intim begitu. Tetapi saya selalu membuka percakapan dengan mereka itu pertanyaan begitu. Bagaimana dulu om ini maksudnya kita pikirkan persoalan tata letak ruang yang ada di rumah tak begitu kayak begitu dengan pertanyaan kayak begitu. Semenjak itu dia mulai cerita panjang lebar apa, dan kalau yang ketemu kan ada kayaknya informasi yang bisa kukulik deh gitu. Saya tanya. Iya. Terus ini dari Doyan Baper katanya, apakah ada cerita yang melekat di balik puisi Menebang Pohon? Karena dari satu buku kumpulan puisi itu hanya satu puisi itu yang nyaris dihafal. Iya, saya tidak tahu apakah ini terjadi juga sama teman-teman penonton. Saya sering melihat bahwa rumah-rumah itu di halaman belakang selalu ditumbuhi pohon begitu, entah itu pohon mangga ataupun juga misalnya pohon asam atau lain sebagainya begitu. Tetapi saya selalu menjumpai bahwa tiap rumah yang memiliki halaman belakang itu selalu ada pohonnya di samping, fungsinya untuk menaruh jemuran di sana begitu. Saya membayangkan lihat pohon yang begitu besar ketika pagi itu seperti dia peluk kita punya rumah begitu. Tetapi ketika malam di tengah bayangan yang gelap itu kayak seperti hantu, kayak raksasa yang berada di rumah. Jadi dia kayak semacam penjaga alhasil. Kayak begitu. Jadi itulah kira-kira cerita yang melekat menurutku ketika mengerjakan puisi Menebang Pohon. Oke, Agi. Saya kira waktu kita tidak cukup banyak gitu untuk kali ini. Tapi saya mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa
program bercerita dari rumah ini tidak sampai di sini, nantinya akan ada lagi program bercerita dari rumah dengan eh, pembicara yang yang lain lagi. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih banyak Agi, Iya, terima kasih juga karena sudah mau baca puisi tadi seperti itu. iya. Terima kasih Terima kepada kasih juga kawan-kawan. buat buat teman-teman Kala Teater, dan terima kasih juga buat Wawan. Semoga kedepannya Kala Teater selalu menghadirkan sesuatu yang segar-segar kayak begini selalu. Oke, terima kasih Agi. Saya ingatkan kepada kawan-kawan bahwa saat ini Kala Teater masih ada pertunjukan yang dilakukan secara virtual, yaitu postpartum yang kemarin sempat dipertontonkan di Gedung Kesenian Makassar. Saat ini sudah dilakukan secara virtual yang dimulai sejak tanggal 8 sampai 21 April seperti itu. Oke, harapannya tentunya nanti dari buku yang sudah Agi tulis ini akan melahirkan penulis-penulis baru lagi, ya, penulis-penulis yang yang lebih baru lagi seperti itu. Terima kasih banyak Agi atas waktunya. Terima kasih banyak Ya, kepada sama-sama. kawan-kawan. Ya, sampai berjumpa lagi di program Bicara Karya Kala Teater. Oke, sampai jumpa Agi. Ya, terima kasih Wan. Selamat sore. Terima kasih kawan-kawan. Selamat sore.